Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penggunaan IoT untuk sistem SCADA dan DCS. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Asep Pramugari Simatupang dengan NIM 221364035. Saya Zikri Audrian dengan NIM 221364038. Saya Raka Hilal dengan NIM 221364055. Saya Rika Mori Hardian dengan NIM 221364058. Saya Zulfa Nurul Fauziah dengan NIM 221364063. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan apa itu tujuan penggunaan IoT pada sistem SCADA dan DCS. Tujuan dari penggunaan IoT untuk SCADA dan DCS ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami peran dan fungsi IoT dalam sistem SCADA dan DCS. Yang kedua, manfaat integrasi IoT dalam penggunaan SCADA dan DCS. Dan yang ketiga, menyampaikan tantangan dari penerapan IoT pada SCADA dan DCS. Pertama-tama, perlu kita ketahui dulu apa itu IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana perangkat-perangkat fisik seperti sensor, aktuator, mikrokontroler, dan mesin industri dapat saling terhubung melalui jaringan internet dan bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam dunia industri sendiri, IoT membuka peluang besar dalam hal otomatisasi, efisiensi, dan visibilitas proses secara real-time. Perangkat IoT bisa berupa sensor suhu, tekanan, kelembaban, level cairan, hingga kamera pengawas dan motor servo yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Salah satu kekuatan utama dari IoT sendiri adalah kemampuannya mengirim dan menerima data secara terus-menerus, yang kemudian bisa diolah untuk pengambilan keputusan, baik secara otomatis oleh sistem maupun manual oleh operator melalui tampilan antarmuka seperti dashboard ataupun HMI. IoT tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga memungkinkan integrasi sistem kontrol dengan cloud computing, edge computing, dan machine learning, sehingga industri bisa mendapatkan manfaat seperti prediksi kerusakan, efisiensi energi, hingga kontrol dari jarak jauh menggunakan ponsel ataupun komputer. Di sini ditampilkan contoh untuk penggunaan IoT, di mana yang pertama sini terdapat sensor ultrasonik yang akan mendeteksi jarak, kemudian jarak tersebut datanya akan dikirimkan kepada ESP32 yang sebagai mikrokontroler, dan pada ESP ini akan dihubungkan kepada PC, laptop, ataupun HP dengan menggunakan jaringan, baik itu jaringan Ethernet seperti Wi-Fi ataupun TCP/IP. Kemudian, pada bagian PC, laptop, atau HP ini akan ditampilkan berupa tampilan secara visualisasi interface-nya untuk memudahkan operator dalam pengendalian secara real-time. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu SCADA dan DCS. Pertama yaitu SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem SCADA digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari lokasi pusat. SCADA berfungsi untuk memeriksa, mengambil data, dan memprosesnya secara real-time. Fungsi utama SCADA yaitu akuisisi data, pemantauan atau monitoring, kontrol pengawasan, manajemen alarm, dan juga pencatatan data. Secara umum, arsitektur SCADA yaitu biasanya ada perangkat lapangan atau file device seperti sensor, aktuator, PLC, atau RTU yang terhubung langsung ke proses fisik. Terdapat juga RTU atau Remote Terminal Unit, yaitu mikroprosesor yang terpasang di lokasi LAN tersebut untuk mengumpulkan data dari sensor dan mengirim data ke pusat kontrol. Selanjutnya yaitu sistem komunikasi, jaringan yang menghubungkan RTU atau PLC dengan stasiun master, yang bisa berupa Ethernet atau bahkan jaringan seluler. Selanjutnya yaitu
MTU atau Master Terminal Unit, yaitu pusat dari sistem SCADA yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dari semua RTU. Selanjutnya yaitu HMI atau Human Machine Interface, yang merupakan antarmuka grafis yang memungkinkan operator berinteraksi dengan sistem, melihat data, dan mengirim perintah kontrol. SCADA biasa diaplikasikan pada sistem yang tersebar secara geografis atau luas, seperti jaringan distribusi gardu induk tiang listrik, sistem pengolahan dan distribusi air limbah, jalur pipa minyak, sistem transportasi, dan juga pertanian skala besar. Selanjutnya, yaitu DCS atau Distributed Control System. DCS dirancang untuk mengendalikan proses yang lebih kompleks dan terintegrasi di dalam satu fasilitas atau area. Berbeda dengan SCADA yang lebih berorientasi pada pemantauan dan akuisisi data di lokasi yang tersebar, DCS fokus pada kontrol loop tertutup dan koordinasi yang ketat antar subsistem. DCS sendiri memiliki arsitektur seperti controller yang bertanggung jawab untuk mengendalikan sekelompok kecil proses atau plan. Dan pada unit kontrol ini dapat berkomunikasi secara langsung melalui jaringan berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu modul I/O yang terhubung langsung ke sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data dan mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat akhir. Selanjutnya itu jaringan komunikasi plan yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan semua controller di dalam sebuah plan. Selanjutnya yaitu workstation operator atau komputer yang memungkinkan operator memantau dan mengintervensi proses. Dan selanjutnya yaitu server DCS yang menyimpan basis data konfigurasi, data historis, dan menjalankan aplikasi tingkat atas. DCS biasa diaplikasikan untuk sistem yang membutuhkan kontrol yang presisi dan terintegrasi, seperti pembangkit listrik, kilang minyak dan gas, pabrik kimia, industri farmasi, pabrik kertas, dan juga industri makanan dan minuman. Selanjutnya, terdapat bagian-bagian dari SCADA dan DCS, yaitu yang pertama di sini ada sensor dan aktuator. Sensor di sini berfungsi untuk mengukur, mendeteksi parameter fisik dari proses atau lingkungan, biasanya seperti suhu, tekanan, aliran, level cairan, dan juga posisi. Selanjutnya aktuator itu merupakan perangkat yang menerima sinyal kontrol dari sistem DCS dan mengubahnya menjadi tindakan fisik, misalnya mengatur bukaan katup, menyalakan motor, dan juga menggerakkan konveyor. Selanjutnya yaitu ada RTU atau PLC yang merupakan mikroprosesor yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor di lokasi plan tersebut. Selanjutnya itu ada komunikasi. Komunikasi ini biasanya menggunakan yaitu Modbus, Profinet, Ethernet, atau IP. Selanjutnya itu ada MTU atau Master Terminal Unit yang bertugas untuk menampilkan monitor dengan antarmuka grafik. Biasanya MTU ini merupakan jendela bagi operator untuk memantau, mengelola, dan berinteraksi dengan proses yang dikendalikan oleh controller terdistribusi pada DCS. Baik, untuk selanjutnya adalah peran IoT dalam SCADA atau DCS. IoT tidak menggantikan SCADA atau DCS, tetapi bekerja bersamanya untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas dan terhubung. Secara sederhana, jika SCADA atau DCS adalah sistem saraf yang mengontrol operasi inti dalam pabrik, maka IoT adalah lapisan tambahan yang memberikan lebih banyak indera dan kemampuan analisis data yang lebih luas. Yang pertama adalah peran IoT dalam sistem SCADA. Fokus utama SCADA adalah pengawasan dan pengendalian proses dalam skala geografis yang luas. Oleh karena itu, peran IoT di sini adalah untuk memperluas jangkauan monitoring,
dan efisiensi pengumpulan data dari lokasi terpencil. Yang pertama adalah jangkauan monitoring. Perangkat IoT seperti sensor nirkabel menggunakan seperti LAN atau NB IoT sangat ideal untuk mengumpulkan data dari lokasi yang sulit dijangkau atau tersebar, seperti di sepanjang jalur pipa, gardu listrik, atau lahan pertanian. Hal ini melengkapi atau bahkan menggantikan RTU atau Remote Terminal Unit yang lebih mahal. Yang kedua adalah akses data terpusat via cloud. IoT secara alami mengirimkan data ke cloud. Hal ini memungkinkan semua data telemetri dari berbagai lokasi terpencil untuk diakses secara terpusat melalui dashboard web atau aplikasi smartphone. Operator tidak lagi terikat pada satu ruang kontrol utama untuk memantau seluruh sistem. Lalu peran yang ketiga adalah biaya. Dengan IoT, kebutuhan akan infrastruktur komunikasi fisik yang mahal seperti kabel fiber optik atau menara radio dapat dikurangi. Sensor nirkabel yang hemat, daya, dan berbiaya rendah membuat penyebaran jaringan monitoring menjadi lebih ekonomis. Untuk contoh aplikasinya adalah pada perusahaan listrik atau PLN, sensor IoT dipasang pada tiang-tiang listrik di jaringan distribusi untuk memantau tegangan dan mendeteksi pemadaman secara real-time. Data kemudian dikirim ke sistem SCADA pusat, memungkinkan identifikasi lokasi gangguan dengan cepat tanpa harus menunggu laporan dari pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah peran IoT dalam sistem DCS. Fokus utama DCS adalah pengendalian proses yang kompleks, cepat, dan terintegrasi di dalam satu fasilitas seperti pabrik atau kilang. Peran IoT di sini adalah untuk memperdalam analisis data, mengoptimalkan aset, dan meningkatkan keandalan proses. Yang pertama adalah pemantauan kondisi peralatan. IoT menambahkan lapisan sensor seperti getaran, suhu, atau akustik pada mesin-mesin kritis seperti pompa, motor, dan kompresor. Kemudian data ini digunakan oleh platform AI untuk memprediksi potensi kerusakan sebelum terjadi, memungkinkan penjadwalan perbaikan yang proaktif, dan menghindari downtime yang merugikan. Lalu untuk peran yang kedua adalah optimasi proses. IoT menyediakan data granular yang sering kali tidak diukur oleh sistem DCS, misalnya konsumsi energi spesifik per mesin atau kondisi lingkungan di sekitar proses. Data tambahan ini dapat digunakan untuk menemukan inefisiensi kecil dan mengoptimalkan parameter kontrol pada DCS untuk meningkatkan hasil produksi atau mengurangi limbah. Lalu peran yang ketiga adalah edge computing. Untuk proses yang membutuhkan respons sepersekian detik, perangkat IoT edge dapat melakukan analisis data langsung di dekat mesin. Jika terdeteksi anomali, perangkat edge bisa langsung mengirimkan sinyal peringatan ke DCS tanpa harus menunggu data dikirim ke cloud terlebih dahulu. Hal ini memastikan kecepatan dan keandalan sistem kontrol. Contoh aplikasinya di sini adalah seperti di pabrik pengolahan makanan, sensor IoT memantau suhu dan kelembaban di seluruh lini produksi dan gudang penyimpanan. Kemudian, data ini dianalisis untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. Jika terdeteksi anomali suhu yang dapat merusak produk, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan ke operator di ruang kontrol DCS. Baik, untuk materi selanjutnya adalah manfaat integrasi IoT dengan SCADA dan DCS. Selanjutnya yaitu manfaat integrasi IoT dengan SCADA atau DCS. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Pemantauan real-time yang lebih akurat, optimalisasi proses, dan pengurangan biaya operasional dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu pemeliharaan predictive maintenance. Sensor IoT dapat memantau kondisi mesin secara terus-menerus, misalnya suhu, getaran, dan lain-lain. Data ini kemudian dianalisis untuk memprediksi kapan peralatan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan dan keselamatan. Pemantauan kondisi secara real-time dapat membantu mendeteksi anomali atau kondisi berbahaya lebih cepat, memungkinkan tindakan korektif segera. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan akses ke data yang komprehensif dan analisis canggih, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Yang kelima yaitu visibilitas yang lebih baik. IoT memungkinkan pengawasan lebih banyak titik di lokasi yang lebih luas, seperti jaringan distribusi energi atau fasilitas manufaktur besar.
tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang kompleks. Selanjutnya yang keenam yaitu inovasi dan fleksibilitas. Integrasi dengan IoT membuka pintu untuk aplikasi baru seperti digital twin, augmented reality untuk pemeliharaan dan otomatisasi yang lebih cerdas. Baik, untuk materi selanjutnya ialah tantangan implementasi IoT di sistem SCADA atau DCS. Baik, pada tantangan dari implementasi IoT itu sendiri, yang pertama adalah keamanan cyber, di mana dalam ketika sistem industri mulai terkoneksi dengan internet, maka resiko serangan cyber juga akan meningkat, sehingga diperlukan perlindungan terhadap data serta infrastruktur menjadi sangat penting, karena gangguan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap operasional industri. Yang kedua adalah interoperabilitas, di mana dalam satu kesatuan sistem terdapat banyak vendor maupun platform yang berbeda juga standarnya, sehingga perlu dipastikan pula setiap komponen tersebut bisa saling berkomunikasi dengan baik. Lalu yang ketiga adalah volume dan kecepatan data, di mana perangkat IoT sendiri menghasilkan data dalam jumlah yang besar dan terus-menerus. Mengelola dan menyimpan dan menganalisa data ini memerlukan infrastruktur serta kemampuan analitik yang canggih, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat adalah latency, di mana untuk aplikasi kontrol real-time, latency atau keterlambatan komunikasi harus seminimal mungkin agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Yang kelima adalah keahlian dan sumber daya, di mana implementasi dari SCADA dan DCS menggunakan IoT itu sendiri masih minim pengetahuannya atau knowledge-nya, sehingga diperlukan sumber daya yang sudah mengerti bagaimana cara mengintegrasikan antara SCADA dan DCS menggunakan IoT. Dan yang terakhir adalah biaya awal. Biaya awal sendiri di sini, meskipun solusi IoT menawarkan efisiensi dan penghematan dalam jangka panjang, investasi awalnya bisa cukup besar. Ini mencakup pembelian perangkat, pengembangan sistem, hingga pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya, contoh penerapan IoT di industri. Yang pertama adalah implementasinya di pembangkit listrik, di mana sensor IoT digunakan untuk memantau turbin, generator, dan sistem pendingin secara real-time. Ini memungkinkan prediksi kegagalan dan optimasi produk energi. Yang kedua, di pengolahan air, di mana sensor dipasang di berbagai lokasi untuk memantau kualitas air, level tangki, dan performa pompa. Semua data dikirim ke sistem SCADA pusat untuk pengawasan yang lebih efektif, bahkan dari jarak jauh. Yang ketiga, pada industri manufaktur, IoT dimanfaatkan untuk memantau kondisi mesin secara terus-menerus, melacak produk selama proses produksi, dan menyusun jadwal kerja yang lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah di sektor minyak dan gas, di mana sensor digunakan untuk mengawasi tekanan, aliran, suhu di berbagai fasilitas pengeboran maupun pengolahan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Integrasi IoT dalam sistem SCADA dan DCS memberikan peningkatan signifikan dalam hal konektivitas, efisiensi, dan pemantauan real-time. Pada SCADA, IoT memungkinkan pengawasan jarak jauh dan akses data secara fleksibel melalui jaringan internet. Sementara itu, pada DCS, IoT mendukung kontrol proses yang lebih responsif dan cerdas melalui pemrosesan data langsung di lapangan atau edge computing. Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi IoT tetap perlu mempertimbangkan aspek keamanan, keandalan jaringan, dan kompatibilitas dengan sistem lama agar berjalan optimal. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami tentang penggunaan IoT pada sistem SCADA dan DCS. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.